Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran ushul tafsir. Kita masih pada bab Al-Qur'anu muhkamun wa mutasyabihun. Al-Qur'an ditinjau dari ayat-ayatnya yang muhkam dan mutasyabih. Kita masuk pada pembahasan yang baru. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimallahu taala, anwa'ut tasyabuhi fil Qur'an. Anwa'ut tasyabuhi fil Qur'an. Anwa'u, macam-macam at-tasyabuh, ayat-ayat yang mutasyabih fil Qur'an, dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang kita fokus pada ayat-ayat yang mutasyabih. Ayat yang mutasyabih dalam Al-Qur'an itu ada dua macam, kata penulis di sini. At-tasyabuhu al-waqi'u fil Qur'ani naw'ani. Tasyabuh, kesamaran, itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Al-waqi'u, yang terdapat fil Qur'ani, dalam Al-Qur'an, naw'ani, ada dua macam ya. Jadi fokus pada ayat yang mutasyabih. Ahaduhuma, macam yang pertama, haqiqiyun ya, mutasyabih atau at-tasyabuh haqiqiyun. At-tasyabuhu al-haqiqiyun. Tasyabuhu haqiqiyun, ayat mutasyabih yang hakiki. Apa itu mutasyabih yang hakiki? Wahuwa, dan dia adalah ayat-ayat yang la yumkinu, tidak mungkin, ayya'lamahu, untuk mengetahuinya al-bashar, seorang manusia. Sekali lagi, ayat mutasyabih yang hakiki adalah ayat-ayat yang tidak mungkin mengetahui ya ayat tersebut, tidak mungkin terungkap kesamaran ayat tersebut oleh seorang manusia. Ini namanya mutasyabih yang hakiki. Contohnya kahaqaiqi sifatillahi azza wa jalla. Contohnya seperti hakikat sifat-sifat Allah azza wa jalla. Naam. Jadi hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini mutasyabih yang hakiki, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui hakikat sifat tersebut. Tidak mungkin ada yang bisa mengetahui, siapapun dia, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran bisa ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi makna sifat tersebut ya, sisi makna. Nah, sisi maknanya itu bisa kita ketahui makna ya dari sifat, dari sisi asal maknanya. Itu tidak tasyabuh, itu bisa kita ketahui ya dari sisi maknanya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dalam Al-Quran misalnya dengan sifat rahmat, kita paham tidak makna rahmat? Paham, asal maknanya. Ketika Allah mensifatkan dirinya dengan ghadab, marah, ya kita paham tidak? Kita paham dari sisi asal maknanya. Itu tidak tasyabuh. Nah, yang dimaksud tasyabuh di sini, yang dimaksud oleh penulis di sini, yang tidak mungkin kita ketahui oleh siapapun dia, tidak mungkin mengetahui, adalah hakikat sifat tersebut. Itu kita nggak tahu hakikatnya, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Allah yang tahu ya hakikat sifat Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya dengan istiwa alal arsh, beristiwa di atas arsh. Makna istiwa kita tahu tidak? Kita tahu makna istiwa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan bersemayam, tapi ini mungkin perlu dikoreksi lagi.
Karena kalau kita lihat bersemayam dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI itu artinya duduk. Ya, okay? Coba antum buka nanti ya. KBBI, ada kan KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika antum masukkan kata bersemayam, anda pernah coba masukkan bersemayam dalam bahasa Indonesia artinya duduk. Nah, ini bukan ya makna yang tepat untuk beristiwa. Ya. Para ulama mengatakan istiwa itu ulu wastaqarra, tinggi dan tetap di atas arsy. Nah, makna istiwa kita tahu, tidak tasyabuh bagi kita. Tapi hakikat bagaimana bentuk, rupa dan cara Allah istiwa di atas arsy itu yang kita tidak ketahui. Itu yang mutasyabihat, yang hakiki. Kita nggak tahu. Sampai dimanapun kita pelajari kita nggak tahu. Jangankan kita, para ulama pun nggak tahu. Para imam pun tidak tahu. Hatta Imam Malik saja tidak tahu. Nanti akan dibawakan, tadi sudah dibaca perkataan Imam Malik. Hatta Rasulullah tidak tahu. Rasulullah tidak tahu bagaimana hakikat Allah beristiwa di atas arsy. Kalau Nabi tahu, pasti Nabi sudah jelaskan kepada umatnya. Nah, itu. Jadi ingat, ketika datang ayat-ayat sifat, ada dua sisi. Dari sisi makna, kita tahu atau kita tidak tahu? Kita tahu sisi maknanya. Dari sisi hakikat, bagaimana bentuk rupanya, hakikatnya, aslinya bagaimana? Kita tahu atau kita tidak tahu? Kita tidak tahu. Inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti di sana ada kelompok yang menyimpang yang namanya mufawwidah. Mufawwidah itu artinya orang yang menyerahkan. Nah, mufawwidah ini keyakinan mereka apa? Ayat-ayat sifat itu tidak diketahui makna maupun hakikatnya. Nah, itu kata mereka. Jadi ketika Allah mengatakan Allah punya sifat rahmat, kita nggak tahu apa itu makna rahmat. Allah memiliki sifat ghadab, kita nggak tahu apa makna ghadab. Kita nggak tahu maknanya. Jadi semua makna dan hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Makanya mereka disebut mufawwidah. Nah, ini menyimpang. Ahlus Sunnah tidak seperti ini. Ahlus Sunnah maknanya kita tahu, hakikatnya yang kita tidak tahu. Begitu. Kalau ayat-ayat sifat itu kita tidak tahu maknanya, ini seperti mencela Al-Quran. Nanti akan ketika kita belajar asma wa sifat, para ulama akan membawakan konsekuensi batil dari perkataan-perkataan firqah-firqah yang menyimpang dari asma wa sifat. Contohnya mufawwidah. Ketika mereka mengatakan maknanya kita nggak tahu, hakikatnya juga kita nggak tahu. Ini kan mencela Al-Quran. Buat apa Al-Quran untuk menjelaskan, memperkenalkan kita kepada Allah, memperkenalkan dirinya kepada kita, terus kita nggak tahu maknanya. Ketika Allah mengatakan seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku ini, aku adalah yang rahmat, memiliki sifat rahmat, yang maha pengasih. Terus kita katakan, saya nggak tahu apa itu makna rahmat, ya, atau sifat-sifat yang lain. Ketika Allah mengatakan bahwa Dia punya sifat ghadab, tujuannya apa? Agar kita takut kepada Allah. Ya, karena kita tahu, paham makna ghadab, marah, kita tahu. Lah kalau kita nggak tahu, guna apa Allah menakut-nakuti kepada kita dengan mengatakan ya Allah punya sifat marah? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya. Sekarang ini kan ayatnya konteksnya mengancam. Kalau kita katakan saya nggak tahu makna ghadab, lah berarti buat apa? Buat apa kita nggak akan takut sama Allah dengan membaca ayat ini? Saya kan nggak tahu makna ghadab. Dengan kita tahu makna ghadab, Allah marah, berarti perbuatan ini. Begitu juga sifat yang lain, rahmat. Ya.
Ketika Allah mengatakan dia memiliki sifat rahmat, ya. Terus kita katakan saya nggak tahu sifat apa itu makna sifat rahmat. Lalu terus buat apa? Kita tidak akan mengharap rahmat Allah kalau begitu. Ya. Di dalam hadisnya Nabi SAW pernah suatu hari melihat ada seorang wanita yang anak dia tawanan, ya. Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat dan ada tawanan perang. Ada wanita yang dia kehilangan anaknya dalam tawanan, dia tawanan. Kehilangan bayinya, anak yang masih bayi. Terus dicari-cari anaknya. Setiap kali dia lihat anak bayi langsung dia ambil, dia lihat ternyata bukan anaknya. Ketika dia mendapati anaknya langsung dipeluk erat, ya. Betapa besar kasih sayang wanita tersebut kepada anaknya. Terus Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira wanita ini tega tidak melempar anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, ya tidak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin. Ini saja dia cari-cari, ya, kemana-mana dia cari sampai ketika dia ketemu langsung dia dekap erat-erat. Mana mungkin dia akan tega melempar anaknya ke dalam api? Apa kata Nabi? Allah arhamu min hadihi, ya, biwaladihi. Wa Allah lebih sayang, lebih arham, lebih rahmat, lebih besar rahmatnya kepada kalian daripada wanita ini kepada anaknya. Itu kan Nabi akan menjelaskan kepada kita Allah punya sifat kasih sayang. Kalau kita katakan kita nggak tahu makna rahmat, nah, terus apa guna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal tersebut? Ya, ini dalil bahwasanya aslul makna, asal dari makna rahmat sama. Kita tahu makna rahmat. Nabi percontohkan rahmat Allah lebih besar daripada rahmat wanita ini kepada anaknya. Nah, seperti itu. Jadi dari sisi asal maknanya kita paham sifat-sifat Allah, tapi hakikatnya yang kita nggak paham. Nah, kalau mufawwidhah mereka bilang kita nggak paham semua. Sudah kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu maknanya. Ya, terus buat apa Allah ya menjelaskan hal itu dalam Al-Qur'an? Ini. Nah, jadi yang Syekh Utsaimin jelaskan di sini yang hakiki ya, mutasyabihat yang hakiki, yaitu yang tidak mungkin kita tahu maknanya, yang tidak mungkin kita mengetahuinya adalah hakikat sifat Allah Azza wa Jalla. Fa innana, maka kita sesungguhnya kita, wa in kunna, seandainya kita, na'lamu, wa in kunna, meskipun kita na'lamu, kita mengetahui ma'ani hadhihi sifat, makna-makna sifat-sifat ini, lakinnana, tapi kita la nudriku, tidak mengetahui, tidak bisa memahami haqaiqaha, hakikatnya, wa kaifiyataha, dan bagaimananya, kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu. Bismillah. Itu kata Syekh di sini. Dan dengan tidak dijelaskannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana hakikat sifat-sifat Allah, itu menunjukkan ya kita cukup beriman saja. Allah tidak membebankan kepada kita untuk mencari tahu bagaimana hakikat sifatnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah taala, wala yuhituna bihi ilman, ya. Dan mereka tidak bisa meliputi Allah dengan ilmu, ya. Tidak ada yang bisa meliputi bagaimana yang mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya. Dan juga firman Allah taala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar, tidak ada pandangan yang bisa menjangkaunya. Wa huwa yudrikul absar, sementara dia menjangkau seluruh pandangan. Wa huwal latiful khabir, dan Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Itu. Al-An'am 103. Nah, jadi kaifiatnya yang kita enggak tahu, hakikatnya yang kita enggak tahu. Walihada, oleh sebab itu, lama ketika su'ila, ditanya Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala an qawlihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy, di atas ars, istawa, beristiwa. Imam Malik ditanya tentang ayat ini,
Kaifastawa, bagaimana istiwanya? Ya, berarti orang ini bertanya tentang apa? Hakikat. Bagaimana kaifiat? Bagaimana hakikatnya cara Allah istiwa itu? Bagaimana ya kaifiatnya, caranya Allah istiwa? Qala, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ghairu majhulin. Al-istiwa ghairu majhulin itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Artinya diketahui. Ya. Al-istiwa'u ma'lumun, maksudnya begitu. Istiwa itu diketahui. Maksudnya apa yang diketahui? Maknanya, ya. Jadi kata Imam Malik al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu kita enggak bodoh dari istiwa, dari maknanya, ya. Tidak majhul. Ya, istiwa itu tidak majhul. Majhul itu apa? Tidak diketahui. Berarti istiwa itu tidak diketahui. Ya, yang paling bagus sebenarnya al-istiwa'u ma'lumun, begitu saja. Istiwa itu sudah diketahui. Apanya? Maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Sementara kaifiatnya, ya, bagaimananya, hakikatnya itu ghairu ma'qulin, tidak bisa diakali, tidak bisa diketahui dengan akal. Tidak diketahui bagaimana kaifiatnya. Jadi engkau tanyakan apa? Orang ini kan bertanya bagaimana istiwa. Kalau kamu tanya makna, ya maknanya kita tahu semua. Tapi kalau engkau tanya tentang kaifiatnya, hakikatnya, enggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengan istiwa itu kata Imam Malik wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentang kaifiat Allah istiwa itu bid'ah. Karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Karena para sahabat sudah paham makna istiwa, makna rahmat, makna ghadab, makna tangan, makna wajah. Para sahabat paham, mereka tidak bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bertanya tentang itu bid'ah. Dan di kisah ini orang itu diusir sama Imam Malik, ya, dari majelis beliau. Wa hadza nau', dan jenis ini la yus'alu, tidak boleh ditanya. Ya, tentang jenis ini maksudnya apa? Yang ayat-ayat yang mutasyabih, yang hakiki, itu tidak boleh ditanya. Seperti contoh itu, kaifiat sifat Allah, la yus'alu, tidak boleh ditanya. An istiksyafihi, bagaimana apa tentang apa tafsirnya, penjelasannya, tidak boleh ditanya. Li ta'adzuri, karena ketidakmampuan, al-wusuli, sampai ilaihi, kepadanya. Karena ketidakmampuan untuk sampai pada memahaminya. Lah buat apa kita tanya? Karena tidak seorang pun yang akan bisa menjelaskan, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan bagaimana kaifiat sifat Allah. Kita kan bisa mengetahui hakikat sesuatu itu, kata para ulama, ada 3 cara. Antum bisa mengetahui hakikat sesuatu itu dengan 3 cara. Cara pertama, dengan melihat langsung bendanya. Ya kan? Antum bisa tahu bagaimana bentuk Ka'bah dengan antum melihat langsung. 1. Kedua, dengan pembanding benda tersebut. Ada yang sebanding atau semisal dengan benda tersebut. Antum enggak pernah lihat Ka'bah, katakanlah begitu. Tapi ada yang sama bentuknya dengan Ka'bah, ya. Bentuknya apa? Kotak, kan? Kotak apa? Kubus, ya. Nah, antum bisa bayangkan, oh Ka'bah itu bentuknya kubus. Nah, oh antum sudah pernah lihat kubus, kan? Ada orang mengatakan yang sudah pernah haji, akhi, Ka'bah itu bentuknya kubus. Oh, begitu berarti bentuknya. Kubus warna hitam. Oh, begitu. Antum belum pernah lihat Ka'bah, tapi antum pernah melihat benda kubus. Kubus tahu toh, kotak itu. Nah, berarti antum sudah bisa membayangkan bagaimana Ka'bah itu. Itu cara kedua, melihat yang semisal. Yang ketiga, mendapatkan khobar dari orang yang terpercaya, yang mengetahui hakikat benda itu. Ada orang yang datang mengkhabarkan kepada antum, Ka'bah itu modelnya begini, ya. Dan dia terpercaya, dia pernah lihat. Ya, ditutup dengan kain hitam, ya, di sampingnya ada di sudutnya ini ada hajar aswad, ya.
Itu 3 cara itu. Nah, 3 cara ini kata para ulama, 3-tiganya tertutup bagi Allah. Artinya tertutup bagi kita untuk mengetahui hakikat sifat Allah. Cara yang pertama, melihat. Ada yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Berarti kita tertutup satu. 2, dengan membandingkan yang semisal. Ada yang semisal dengan Allah? Tidak ada. Yang ketiga, dengan khobar orang yang mengetahui hakikat Allah. Ada yang mengetahuinya, yang mengkhobarkan kepada kita? Tidak ada. Rasulullah tidak khobarkan kepada kita. Maka 3-tiganya sudah tertutup. Maka kita tidak bisa mengetahui kaifiat hakikat sifat Allah. Seperti itu. Ya. Itu kata ya penjelasan Syekh Utsaimin dalam Qawaidul Muslah. Ya, 3 cara tersebut kita untuk mengetahui sesuatu itu. Dan ketiga-tiganya tertutup ya dalam mengetahui kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu yang pertama yang hakiki. Kemudian an-naw'utsan, jenis yang kedua, nisbiyun, mutasyabih yang nisbi, yang relatif. Ya, nisbi itu bisa bermakna relatif. Relatif itu tinjau dari pandangan siapa? Ya gitu. Wa huwa, yaitu ma yakunu mustabihan, yaitu ayat-ayat yang mustabihan ala ba'dhin nas, atas sebagian orang, duna ba'dhin, tanpa yang lain. Ya, artinya sebagian orang itu menganggap ayat itu mutasyabihat, ada yang sebagian lain ya tidak mutasyabih, para ulama. Nah, ini yang kita bahas kemarin kan? Kita bahas yang itu ya, contoh-contoh dari kemarin itu sebenarnya sudah kita bahas ayat mutasyabih yang jenis kedua ini, yang nisbi, yang sebagian orang tidak tahu maknanya sehingga bagi dia itu mutasyabihat, samar, tapi bagi ulama itu tahu, bagi mereka itu muhkam. Nah, setelah kita membaca penjelasan ulama, barulah hilang kesamarannya, ya, tidak lagi mutasyabih tapi menjadi muhkam. Makanya disebut nisbi, relatif. Dari ayat yang mutasyabih yang relatif. Tergantung dari sudut pandang siapa. Kalau dari sudut pandang orang awam seperti kita, ya berarti mungkin mutasyabih. Tapi kalau dari sudut pandang para ulama yang paham maknanya, bagi mereka tidak mutasyabih, bagi mereka muhkam. Makanya namanya mutasyabih yang nisbi, yang relatif. Itu. Nah, ini yang sudah kita bahas dari kemarin, contoh-contoh ayatnya itu. Yang sudah beliau bantah yang 3 itu termasuk ya mutasyabih yang nisbi. Karena masih bisa ada yang mengetahui maknanya. Kalau yang jenis pertama itu mutlak, ya hakiki, nggak ada yang tahu maknanya, siapapun dia, tentang hakikat sifat Allah. Kalau yang ini sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Yang tidak tahu pun kalau dia belajar dan dia jadi tahu, ya berarti sudah, bagi dia sudah tidak mutasyabih lagi maknanya, tapi sudah muhkam. Fayakunu ma'luman, maka ayat tersebut ma'luman, diketahui, ya dipahami oleh lirasikhina fil ilmi, bagi orang-orang yang mendalam ilmunya. Ya, para ulama tahu, ya maklum mereka. Duna ghairihim, tanpa yang selain mereka. Artinya yang selain mereka enggak paham, tidak tahu maknanya. Itu. Wa hadza nau', nah dan jenis yang ini, yang nisbi ini, yus'alu, boleh ditanya. Ya an istiksyafihi, tentang penjelasannya. Ya, wa bayanihi, dan penjelasannya. Istiksyaf itu dari kata apa? Mengungkap, ya, membuka. Jadi boleh ditanya tentang maknanya dan penjelasannya. Nah, kalau yang ini boleh kita bertanya kepada para ulama. Jadi bertanya tentang ayat yang mutasyabih yang nisbi ini bukan bid'ah. Lalu bertanya tentang yang hakiki tadi itu kata Imam Malik bid'ah, wa yus'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya bid'ah, ya. Kalau yang ini tidak bid'ah, kita bahkan harus bertanya agar kita tahu. Ya. Liimkani, kenapa? Karena memungkinkan al-wusuli ilahi, karena memungkinkan sampai padanya. Ya. Artinya sampai memahaminya, mungkin bisa saja kalau kita bertanya, kalau kita belajar. Illa yujadu, kenapa? Karena tidak ditemukan fil Quran, dalam Al-Quran itu syai'un, sesuatu pun. Ya, syai'un itu naibul fa'il dari yujad. Ya, yujad itu kan fi'il mabni majhul. Ya, naibul fa'ilnya syai'un. Tidak ditemukan dalam Al-Quran sesuatu pun. La yatabayyanu ma'anihi, ma'nahu. Ya, yang tidak
terjelaskan maknanya. Li ahadin, bagi seorang pun minan nas, dari manusia. Nah itu. Jadi dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang tidak bisa diketahui maknanya oleh manusia. Pasti semua dalam Al-Quran itu pasti ada manusia yang mengetahui seluruh maknanya. Tidak mungkin makna dalam ayat Al-Quran itu tertutup bagi semua manusia. Ya tidak mungkin, pasti. Ya, cuma manusia yang mana yang tahu? Ya tentu para rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang berilmu. Begitu. Itu yang nisbi. Jadi makna sifat ayat-ayat sifat pun pasti diketahui. Ya. Apanya? Maknanya. Ya. Pasti. Tidak ada dalam Al-Quran itu sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Semua ya dalam Al-Quran itu pasti diketahui maknanya. Nah, cuma yang mengetahui itu siapa? Ada dua, yang berilmu dan tidak berilmu itu tidak tahu berarti. Nah, yang tidak mengetahui bagi dia berarti mutasyabih. Kewajiban dia belajar. Seperti itu. Allah berfirman, hadza bayanul linnas. Ini adalah penjelasan bagi manusia, wahudan dan petunjuk, wa mau'izatun dan nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, Allah menjelaskan Al-Quran itu penjelasan, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang bertakwa, bagi manusia. Maka tidak mungkin ada ayat yang kita nggak tahu maknanya, nggak mungkin. Seperti tadi yang mufawwidah tadi, ayat-ayat sifat dalam Al-Quran itu banyak sekali. Terus kalau kita tidak tahu maknanya, ya buat apa? Ini berarti bukan penjelasan, bukan petunjuk ya bagi manusia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau kitab Al-Qur'an, tibyanan, penjelasan, likulli syai', terhadap segala sesuatu. Itu. Jadi makna Al-Qur'an itu semua bisa kita ketahui dengan cara ya kita belajar. Tidak ada makna yang kita nggak tahu. Sampai kepada sifat Allah kita tahu maknanya. Ya. Adapun hakikatnya itu masuk kepada yang pertama tadi, kita nggak tahu itu hakiki. Ya. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Ya, kalau kami telah membacakan Quran itu fattabi' qur'ana, maka ikutilah bacaannya. Ya. Karena Nabi SAW ketika Jibril alaihissalam membaca Al-Quran, beliau langsung gerak-gerakkan bibirnya untuk mengikuti. Nah, ditegur oleh Allah, diam dulu. Nanti Jibril habis baca, baru kamu ikuti. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya atas kamilah, kewajiban kamilah bayanah, menjelaskan Al-Quran itu. Sehingga kalau ada ayat Al-Quran yang ada orang meyakini, ada ayat Al-Quran yang kita nggak tahu maknanya, itu dia seolah-olah dia mengatakan Allah tidak menunaikan kewajiban atau janji Allah dalam surat Al-Qiyamah ini, yaitu menjelaskan. Allah kan mengatakan tsumma inna alaina, ala itu artinya apa? Wajib, kewajiban, wajib atas kami bayanah, menjelaskan Al-Quran. Berarti Allah sudah jelaskan semua makna Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dalam firman Allah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wa anzalna, dan telah kami turunkan, ilaikum, kepada kalian, nuran mubina, cahaya yang jelas. Tidak ada lagi yang gelap dalam Al-Quran, sudah jelas seluruh maknanya. Para ulama sudah menulis kitab tafsir berjilid-jilid, ya. Sehingga kalau kita mau belajar, maka bisa kita katakan tidak ada lagi ayat yang mutasyabih, yang nisbi bagi kita. Kita sudah tahu maknanya semua. Kalau kita sudah belajar tafsir tentu. Kalau kita sudah belajar tafsir Al-Quran, maka seluruh ayat Al-Quran bagi kita yang telah belajar tidak ada lagi yang mutasyabih. Semuanya muhkam. Tapi maksudnya mutasyabih yang nisbi tidak ada. Tapi kalau mutasyabih yang hakiki, yaitu jelas tidak mungkin kita pelajari, tidak bisa. Tidak ada dalam kitab tafsir manapun menjelaskan tentang hakikat sifat Allah. Ya, yang tafsir yang Ahlus Sunnah, yang ditulis oleh seorang ulama Ahlus Sunnah. Ya, enggak tahu kalau tafsirnya Ahlul Bid'ah bagaimana. Nah, itu jenis yang kedua. Nah, kemudian di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala membawakan contoh-contoh, ya.
contoh-contoh ayat yang mutasyabih, yang nisbi, yang banyak golongan yang sesat, yang mereka menjadi sesat gara-gara salah memahami ayat-ayat yang mutasyabih, yang nisbi, karena mereka tidak mengembalikan kepada penjelasan para salaf, ya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wa amsilatu, dan contoh hadza nau, jenis ini, jenis yang mana? Jenis yang mana? Mutasyabihat yang hakiki atau yang nisbi? Yang nisbi. Wa amsilatu hadza nau, antum harus tahu itu maksudnya hadza ini balik ke mana? Hadza nau ini balik ke mana? Nau awal atau nau tsani? Ya, nau tsani, ya. Dan contoh, ya, jenis ini kasiratun, itu sangat banyak dalam Al-Qur'an. Maksudnya yang nisbi, apa yang mutasyabih, yang nisbi, yang relatif. Di antaranya minha, di antaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, ya, tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun, ya. Surat Asy-Syura ayat 11. Ya. Ayat ini bagi sebagian orang mutasyabih, tapi bagi kita ayatnya muhkam, kita sudah paham maknanya. Ya, tapi ada saja orang yang tersesat. Haitsu ishtibaha, di mana ishtabaha, samar, ishtabaha, samar, ayat ini samar, ala ahli ta'til, atas orang-orang yang ta'til. Ta'til itu orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, mereka menolak sifat-sifat Allah. Ya. Fafahimu, maka mereka memahami minhu, ya, dari ayat ini, intifa'u as-sifati anillahi ta'ala, ya, intifa'a, ya, afwan, maf'ul bi dari fafahimu. Mereka memahami apa ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un, intifa'a as-sifati anillahi ta'ala, menolak, meniadakan sifat dari Allah Ta'ala. Kan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Maka orang-orang ahlu ta'til mengatakan, oh berarti Allah tidak punya sifat. Ya, kenapa? Karena makhluk punya sifat. Sementara Allah tidak sama dengan apapun, berarti Allah tidak punya sifat. Itu pemahaman mereka. Salah paham. Berarti bagi mereka ini mutasyabih, bagi kita tidak, ya. Wadda'u, dan mereka, ya, mendakwakan. Wadda'u itu mereka idda'a, ya, menganggap atau mendakwakan, ya. Ana subutaha, bahwasannya subutaha, menetapkan ha, itu kembali ke mana? Bukan. Mereka menganggap apa? Sifat. Ya, orang-orang yang menolak sifat ini idda'u, mereka memproklamirkan atau mendakwakan anna subutaha, bahwasanya, ya, apa yang mereka dakwakan bahwasanya subutaha, menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah, yastalzimul mumathilatu, berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Itu bagi mereka begitu. Ya, paham ya? Jadi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, ya, kelompok-kelompok firqah-firqah yang menolak sifat-sifat Allah mengatakan, mendakwakan, memproklamirkan atau meyakini kalau menetapkan sifat bagi Allah konsekuensinya menyamakan Allah dengan makhluk. Itu ahlu ta'til, orang-orang atau kelompok yang menolak sifat Allah itu macam-macam. Ada Jahmiyah, itu yang paling ekstrim, ya. Ada Asy'ariyah,
Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat yang masuk akal, yang mereka anggap tidak masuk akal mereka tolak. Ya, makanya mereka menetapkan 20 saja. Asy'ariyah itu ahli ta'til. Ya. Jahmiyah, Mu'tazilah itu ahli ta'til. Jadi ahli ta'til itu bukan cuma satu kelompok, beberapa kelompok. Pokoknya kalau mereka menolak sifat Allah, mereka masuk pada ahlu ta'til atau mu'attilah. Mu'attilatun, orang-orang yang menolak. Itu kan isim fa'il dari attala yu'attilu mu'attilun, fa'ala yufa'ilu mufa'ilun, isim fa'ilnya. Attala menolak, mu'attilun orang-orang yang menolak sifat Allah. Nah, itu kenapa mereka dalilnya tadi Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Berarti Allah nggak punya sifat. Kalau kita katakan Allah punya sifat rahmat misalnya, berarti sama dengan manusia, sama dengan makhluk dong, begitu. Wa a'radu, ya, dan mereka berpaling, mengingkari. Orang-orang ahlu ta'til ini wa a'radu, mereka berpaling atau mengingkari anil ayati, dari ayat-ayat al-katsirah yang sangat banyak, ad-dalati yang menunjukkan ala thubuti, atas penetapan as-sifat, sifat bagi Allah. Mereka tolak, ya, mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut. Nah, bagaimana cara menolaknya? Macam-macam. Di antaranya mereka takwil. Ya. Mereka takwil. Kalau mereka tolak Al-Qur'an kan enggak mungkin. Maka mereka takwil maknanya, diganti sebut. Ya. Maka isi itu koma. Wa anna istina, ini harusnya, ini hati-hati, wa di sini bukan wa ataf, wa istinafi itu. Berarti apa yang setelah wa itu bukan lagi keyakinan orang Mu'attilah. Ini kan Syekh menjelaskan keyakinan orang-orang apa? Ahli ta'til, ya. Bahwasanya menetapkan sifat itu yastalzimul mumasilah. Ia berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang banyak yang menjelaskan tentang penetapan sifat Allah. Nah, saya jelaskan wa ana isbat, bahwasanya isbat menetapkan aslil makna, asal makna dari sifat Allah itu la yastalzimul mumasilah, tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Kita ahlu sunnah, kita tetapkan makna sifat Allah, tapi dan tidak berkonsekuensi kita menyamakan sama dengan makhluk, karena yang beda itu apa? Hakikatnya. Itu. Ini sudah sering dijelaskan oleh para ulama. Jadi maknanya memang ya kita tetapkan asal maknanya begitu. Asal maknanya ya memang hampir sama dengan ya makna yang ada pada makhluk, tapi kaifiatnya itu yang berbeda. Naam. Itu contoh ayat yang pertama. Contoh yang kedua. Wa minha, dan diantaranya, ya masih contoh ayat yang mutasyabih, yang nisbi. Di antaranya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, seorang mukmin, muta'ammidan, secara sengaja, fajazauhu, maka balasannya jahannam, khalidan, kekal, fiha, di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu, dan menyiapkan baginya azaban 'azima, azab yang besar. An-Nisa 93. Nah, siapa yang tersesat atau ya samar bagi mereka ayat ini? Siapa? Haitsu, di mana, ishtabaha, samar, alal wa'idiyah, atas golongan al-wa'idiyah. Ya, wa'idiyah. Al-wa'id itu artinya apa? Ancaman. Al-wa'idiyah berarti golongan orang-orang yang mereka bukan terancam. Orang-orang yang mereka menyimpang atau salah dalam memahami ayat-ayat ancaman. Nah, itu wa'idiyah namanya. Ada dua kelompok besar dalam golongan ini, wa'idiyah, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah.
Jadi al-wa'idiyah itu artinya ancaman. Nah, golongan wa'idiyah ini mereka orang-orang yang istabah, mereka salah dalam memahami ayat-ayat ancaman. Makanya mereka disebut golongan wa'idiyah. Ada dua kelompok besar dalam golongan wa'idiyah ini, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Mu'tazilah. Nah, kita baca. Ya, kata Syekh di sini tersamar atas wa'idiyah ayat ini. Ayat tadi kan ayat apa? Ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin muslim secara sengaja. Fafahimu, mereka memahami, ya salah paham. Ya, mereka memahami dari ayat ini anna, bahwasanya qatila, orang yang membunuh al-mu'min, seorang mukmin amdan, dengan sengaja, mukhalladun finnar, dia kekal di neraka selama-lamanya. Berarti menurut mereka kafir, ya. Kekal di neraka selama-lamanya. Jadi Khawarij dan Mu'tazilah meyakini orang yang melakukan dosa-dosa besar itu di neraka kekal selamanya. Orang yang melakukan dosa besar, mereka ini disebut dengan wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Ada dua. Cuma mereka beda apa? Status orang tersebut di bumi, di dunia. Kalau bagi Khawarij, orang tersebut status di dunianya kafir. Jadi ada pelaku muslim melakukan dosa besar, berzina, minum khamar, tadi membunuh orang mukmin. Bagi mereka statusnya di dunia kafir, di akhirat kekal di dalam neraka. Nah, bagi Mu'tazilah, status mereka di dunia itu manzilatun baina manzilataini, berada di dua kedudukan, berada di antara dua, tidak kafir, tidak muslim. Kok apa dong? Ya nggak tahu, tergantung. Pokoknya kalau Mu'tazilah, kalau antum tanya orang yang berzina apa? Kafir? Enggak. Muslim? Enggak. Kalau Khawarij antum tanya orang yang berzina apa? Kafir. Nah, kata para ulama orang Khawarij ini lebih berani daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah pelin-pelan. Tapi mereka punya kesamaan. Apa? Kalau di akhirat sama-sama kekal dalam neraka. Itu beda antara Mu'tazilah dan Khawarij. Tapi dua-duanya disebut wa'idiyah karena mereka salah dalam memahami ayat-ayat ancaman. Ayat ancaman tadi mereka pahami khalidan finar, ya khalidan fiha, berarti dia sudah kekal di neraka selama-lamanya. Khawarij bilang kafir, neraka kekal. Mu'tazilah bilang tidak kafir, tidak Islam, tapi di neraka juga kekal. Itu wa'idiyah. Kalau kita ingin mendalami firqah ini, ya, kita belajar dawabitut takfir insyaallah. Itu menjelaskan semua, ya, tentang firqah-firqah yang tersesat. At-takfir wa dawabituhu, ya, yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Nah, mereka mengatakan apa itu tadi? Wa taradu, ya, dan mereka menerapkan ayat tadi. Siapa wa'idiyah? Mereka taradu, menerapkan ayat tadi, dzalika hal tersebut, ya, kekal di neraka, fi jami'i, atas semua, dalam semua ashabil kabair, pelaku dosa besar. Nah itu, atas semua pelaku dosa besar. Jadi semua pelaku dosa besar bagi mereka, bagi Khawarij kafir di dunia, kekal di neraka. Bagi Mu'tazilah di dunia tidak kafir, tidak muslim, dan kekal di neraka. Ya. Wa'aradu, dan mereka berpaling, mengingkari anil ayat, dari ayat-ayat ad-dalati yang menunjukkan, yang menjelaskan alam anna, menjelaskan atas bahwasanya kulla dzanbin, semua dosa, duna syirki, yang tidak sampai pada batas kesyirikan akbar, fahuwa tahta masyiatillahi ta'ala, maka dosa tersebut di bawah kehendak Allah. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dosa-dosa yang di bawah syirik itu mereka tolak. Bahwa dosa-dosa yang berada di bawah kesyirikan itu masih diampuni oleh Allah, itu mereka tolak. Mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut. Nah, berarti mereka apa?
Ishtabaha. Mereka samar, bagi mereka ayat ini samar, bagi kita tidak samar. Lalu apa maksud khalidan fiha di sini? Kan Allah mengatakan orang yang membunuh ini itu fi jahannam, ya dia di dalam jahannam, fajazauhu jahannam khalidan. Khalid itu kekal fiha, di dalamnya. Bagaimana kita menjelaskan ini? Atau ini masih mutasyabihat bagi kita? Atau sudah muhkam? Para ulama menjelaskan fi khalidan di sini ada berbagai macam maknanya. Di antaranya maknanya adalah tinggal di neraka dalam waktu yang lama. Itu. Ya, jadi tinggal di neraka dalam waktu yang lama, bukan kekal, bukan. Tapi lama, besar sekali dosanya membunuh seorang mukmin muslim dengan sengaja. Ya, ini ancaman besar sekali. Itu maknanya khalidan di sini adalah tinggal di neraka, ya, kekal. Bukan kekal, maksudnya lama, tinggal di neraka dengan waktu yang lama. Tapi selama dia beriman, orang ini pembunuh ini masih muslim, ya, maka dia pasti akan dikeluarkan dari neraka walaupun lama sekali. Ya, itu tidak kekal. Dan juga di antara maknanya, ya, adalah orang ini pasti diazab dulu di neraka. Itu pasti diazab dulu di neraka. Ya, karena apalagi ini dosa yang berkaitan dengan manusia, ya, berkaitan dengan manusia. Itu makna khalidan fiha di situ. Jadi bukan kekal selama-lamanya seperti orang kafir, tidak. Nah, paham ya? Jadi khalidan di sini tinggal dalam waktu yang lama di neraka. Taib. Contoh lain lagi. Silakan. Wa minha qaulihi ta'ala. Wa minha qauluhu ta'ala. Dan di antaranya ayat yang mutasyabih, yang nisbi adalah firman Allah Ta'ala. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui? Anallaha, bahwasanya Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma fis sama, apa-apa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal tersebut fi kitab, telah berada atau tertulis dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal tersebut atas Allah adalah mudah. Al-Hajj. Nah, ayat ini menjadi mutasyabihat bagi siapa? Haitsu ishtabaha, di mana samar. Ayat tersebut alal jabariyah, atas orang-orang Jabariyah. Pernah dengar al-Jabariyah? Apa? Dingin. Mati kan? Kris, titip supaya nyamuk tak masuk. Nah, siapa yang tersamar dengan ayat ini? Orang-orang Jabariyah. Karena apa penyimpangan orang-orang Jabariyah? Apa? Menolak takdir. Bukan. Yang menolak takdir Qadariyah. Nah, mereka lawan dari Qadariyah berarti. Jabar itu artinya memaksa. Jabariyah artinya apa? Orang-orang yang mereka meyakini kita ini cuma dipaksa oleh Allah dalam perbuatan kita. Kita nggak punya pilihan apa-apa. Itu Jabariyah, ya. Jadi kita ini seperti wayang yang dimainkan, ya. Kita berdosa itu kita juga dipaksa.